Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari cerah ini kita masih bisa memulai satu rangkaian perkuliahan mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia kelas A. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku sekalian, rekan-rekan mahasiswa, pertama saya ucapkan selamat telah bergabung di program studi hukum Fakultas Hukum UMKT. Ya, mari mulai berjalan ini dengan baik ya. Nanti biar selesai dengan baik pula. Amin. Saya ucapkan mohon maaf ya. Seharusnya hari ini kita berkuliah di lantai 6 gedung G, gedung Sudirman. Namun dapat kabar dari Biro Akademik bahwa hari Senin Selasa itu ada menginstall kelistrikan di gedung Sudirman, sehingga untuk saat ini gedung Sudirman belum bisa dipergunakan. Besok pagi baru bisa jadi saya ada jadwal besok pagi kelas E PTHI, nanti kelas itu akan dimulai di kelas. Jadi kita hari ini akan memulainya dengan Zoom. Kelas kita akan mulai secara offline-nya pekan depan, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang ada ini kan cuma sebagai sarana saja, tidak mengurangi hal apapun, substansi dan sebagainya. Lalu ini Zoom-nya karena sudah tidak sering Zoom saya sekarang ini, jadi saya tidak langganan. Kalau dulu zaman COVID itu saya langganan Zoom premium. Kalau yang ini itu hanya Zoom gratisan, jadi nanti 40 menit dia akan mati. Jadi setelah 40 menit nanti saya tutup, akan kita buka di Zoom berikutnya. Jadi akan ada 2 Zoom sesi. Jadi jangan setelah Zoom ini masih tetap bergabung di Zoom berikutnya. Kita akan saya share link untuk Zoom berikutnya. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, di pertemuan pertama ini yang saya lakukan, yang pertama saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nurholis Al-Hadi. Saya akan menjadi fasilitator saudara dalam belajar PTHI selama 1 semester ke depan. Saya belajar hukum S1 S2 di Gajah Mada, S3 saya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saat ini saya diamani sebagai wakil dekan 1 di fakultas, merangkap sebagai kaprodi. Tapi mungkin tidak lama lagi karena akan ada pergantian. Nah, salah satu yang saya ingin sampaikan kepada mahasiswa itu adalah saat ini saudara sudah berubah jadi mahasiswa, bukan lagi siswa. Mayoritas di sini saya lihat kan adalah fresh graduate, maksudnya baru-baru saja lulus dari SMA. Kalau kelas malam itu kadang banyak yang sudah berapa tahun yang sedang bekerja dan sebagainya. Nah, kalau ini saya lihat mayoritasnya adalah fresh graduate dari SMA, maka tolong segera berubah, beradaptasi dengan gaya baru. Apa itu? Ada perubahan dari mahasiswa dengan siswa itu. Kalau siswa itu pasrah sifatnya, lebih arah pasif. Ya udah apa yang diajarkan gurunya ya gitu mas. Pokoknya berbasis pada apa yang diajarkan guru. Ditanya nanti bukunya apa pak, ini apa dan sebagainya. Perkuliahan itu punya beberapa karakter. Pertama, saudara masuk bareng-bareng, tidak wajib lulus bareng-bareng. Di kelas saya biasanya ada yang dapat A, B, C, D, E. Jadi ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Silakan aja tanya kakak kelas saudara. Yang memenuhi syarat lulus, tidak memenuhi syarat ya kita tidak lulus kan.
Ini tidak kayak anak SMA yang apa namanya tinggal kelas, enggak, kita per mata kuliah, itu perbedaannya. Jadi bisa jadi saudara lulus di sekian mata kuliah, ada yang mata kuliah tidak lulus. Teman saudara begini. Bisa juga nanti saudara lulus 7 semester, ada yang lulus 8 semester, 10 semester, enggak masalah. Itu beda-beda. Itu karakternya. Yang kedua, karakter mahasiswa itu adalah aktif mencari sendiri. Aktif mencari sendiri. Dosen itu fasilitator. Jadi ilmu itu bukan hanya didapat dari apa yang disampaikan dosen. Itu hanya sebagian. Saudara diberi di UMKT ini 50% misalkan di kelas, 50%-nya adalah diberikan materi dan source ilmu dengan, saya mute dulu, ada beberapa, dengan source-nya dengan apa namanya open learning, sehingga saudara manfaatkanlah sebaik mungkin open learning tersebut. Juga saudara diberikan kesempatan mau akses apapun, mau YouTube, mau TikTok kah, bahkan ya sampai pelajaran seperti itu, mau buku yang sifatnya tertulis, cetak, mau apa namanya PDF dan sebagainya, itu saudara diberikan kebebasan memilih. Yang penting sesuai dengan tema. Sebentar, saya bukakan. Saya share dulu. Saya punya akun YouTube, dipergunakan untuk mahasiswa saya belajar. Di sini ada, kalau kita lihat ya, di sini ada materi-materi terkait keislaman dan ada materi pelajaran hukum acara pidana, hukum pidana, etika profesi. Saya biasanya merekam perkuliahan sehingga saudara bisa mengambil shot itu tidak hanya dari apa yang saya sampaikan, bisa juga seperti di kanal akun saya atau di kelas yang di kanal yang lain. Saya juga biasanya di kelas saya rekam seperti ini nih, perkuliahan di kelas yang saya rekam. Agar apa? Agar saudara bisa mengulang, mengakses materi itu lebih nyaman. Jadi yang tidak hadir juga bisa mengakses materi yang sama. Jadi kami para dosen itu memberikan source sebaik mungkin dan saudara aktif mencari. Jadi buku juga tidak harus sama dengan apa yang saya sebut. Misalnya saya pakai buku A, saudara pakai buku B, C, D, E, silakan saja, tidak masalah. Tidak ada kewajiban. Kalau saya dulu waktu zaman sekolah ya harus bukunya buku 1A, sekelas bukunya sama itu semua. Kita buka halaman sekian, sekian, sekian. Di kuliah tidak ada seperti itu. Oh, Pak, minta PowerPoint-nya. PowerPoint itu hanya guidance saja. Banyak hal di luar itu yang disampaikan para dosen dan sebagainya. Jadi dua gaya itu yang saudara perlu move on dari gaya anak SMA menjadi gaya anak kuliah. Ya. Baik, yang ketiga saya ingin menyampaikan beberapa kontrak belajar yang harus kita lakukan sebelum memulai perkuliahan di semester ini. Oke. Saya akan tuliskan beberapa hal terkait kontrak belajarnya. Oke, yang pertama yang saya sampaikan, perkuliahan ini dilakukan dengan metode 50% offline, 50% online. Saya tidak tahu waktu PKKMB sudah jelaskan atau tidak, saya akan jelaskan ulang. Maksudnya apa? Saudara akan jadi kalau 4 SKS,
contoh saja ya, ini 2 SKS itu sama dengan 100 menit per pekan. Dalam satu pekan kalau ada 2 SKS itu ada 100 menit. 4 SKS maka 4 SKS adalah ditempuh dengan waktu 200 menit per pekan untuk pembelajaran. Ini oleh UMKT dibagi menjadi 50% secara offline, sehingga metode yang kita pakai adalah metode hybrid. Jadi nggak cuma mobil yang hybrid, sekarang metode perkuliahan juga hybrid. Metodenya dilakukan secara hybrid. Apa hybrid yang dimaksud di sini? Hybrid yang dimaksud berarti dalam satu hybrid di sini berarti bermakna 100 menit dilakukan secara tatap muka di kelas seperti ini. Jadi dari 200 menit hanya 50%-nya saja yang dilakukan secara tatap muka. 50%-nya 100 menit berikutnya dilakukan dengan open learning. Jadi perkuliahan kita 50%-nya di tatap muka, 50%-nya adalah open learning. Oleh karena itu nanti setelah kelas ini saya akan share ke PJ kelas link yang saudara wajib masuk ke open learning tersebut. Tapi kemarin saya masih mau ngecek, kemarin dapat kabar dari tim IT bahwa saat ini open learning-nya sedang maintenance dari sistemnya, sehingga mungkin belum bisa join di pekan ini. Nanti saya akan kabari lebih lanjut ke PJ kelasnya kalau sudah bisa join ke open learning. Jadi perkuliahannya 100 menit untuk 4 SKS, 100 menit dilaksanakan dengan tatap muka, 100 menit dilaksanakan dengan menggunakan metode open learning. Tetap mukanya harusnya di kelas ya. Tapi tadi sudah sampaikan alasan kenapa hari ini kita harus Zoom. Jadi kehadirannya seperti apa, Pak? Nah, saya akan sampaikan kehadiran. Kehadiran di open learning wajib minimal 85% progres open learning. Jadi nanti akan nampak dalam progres. Bagi yang tidak memenuhi 85% tidak diperkenankan mengikuti ujian. Ini yang sering membuat kakak-kakak kelas kalian itu tidak mendapatkan nilai yang baik, dapat D atau E. Kenapa? Karena dia tidak diperkenankan mengikuti ujian. Pasti nilainya akan jelek. Open learning-nya 85%, tatap muka juga sama, 85%. Maksudnya bagaimana 85% itu? Kalau pertemuan ada 14, berarti 85%-nya wajib hadir. Maka saudara kalau bolos lebih dari 2 kali, sepertinya saudara tidak akan bisa mengikuti ujian. Sekali lagi ya, tidak bisa mengikuti ujian. Oleh karena itu penting buat saudara untuk memastikan pemenuhan dari kehadiran. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hal yang selanjutnya, yaitu adalah penilaian. Bagaimana penilaiannya? Bagaimana penilaian dalam perkuliahan ini? Perkuliahan ini
terbagi dari beberapa komponen penilaian. Jadi saya sampaikan ini nanti semua dosen sama seperti ini, tapi saya berkewajiban menyampaikan ini. Baik, bisa nampak di hadapan saudara bahwa penilaian kita terbagi dalam 4 bentuk penilaian. Penilaian pertama dinilai dari kehadiran. Berapa persen kehadiran saudara? Berapa jumlah kehadiran itu akan dinilai dengan jumlah maksimal 5%. Secara gampangnya, dari nilai 0 sampai 100, penilaian kita 0 sampai 100, bahwa penilaian kehadiran itu berpoin 5. Begitu kalau saudara memenuhi 100%-nya akan mendapat poin 5. Lalu untuk penugasan, saudara nanti akan diberi tugas-tugas di mana tugas-tugas itu bernilai 30%, atau dalam bahasa yang lain angkanya mendapat nilai 30 kalau itu 100. Lalu saudara akan menempuh UTS. UTS-nya bernilai 30% juga, sama seperti tugas. Lalu yang paling besar adalah nilai ujian akhir semester. Kalau UTS itu materinya hanya awal sampai setengah semester, sedangkan UAS materinya kenapa poinnya lebih besar? Karena materinya dari awal sampai akhir semester. Dari sini saudara akan nanti diberi penilai untuk dapat nilai A itu saudara harus memenuhi salah, bukan 70, 80. Jadi saudara harus punya poin 80 untuk dapat nilai A. Poin itu dari mana? Dikumpulkan dari ini. 5, 30, 30, 35, kalau di total 100. Maka, oh ini kan cuma 5 Pak, sepele aja itu katanya. Tapi nilai itu menjadi syarat untuk mengikuti ujian. Itu menjadi syarat untuk saudara boleh mengikuti ujian. Poinnya 5. Poin 5 itu juga penting. 80 tuh saudara dapat 79 saja. Nilai 79 itu tidak dapat A. Dia nilainya adalah AB. Kalau dapat 74 ya, setiap turun 5 itu berarti nilainya jadi AB, turun 5 lagi jadi B, B, turun 5 lagi nanti saudara dapat BC, turun 5 lagi C. Gitu ya. Bisa lihat ya gitu. Itu ditentukan oleh nilai poin-poin ini. Dan syarat untuk lulus minimal nilainya C. Syarat lulus di mata kuliah saya adalah C. Kalau saudara tidak melulus dari mata kuliah ini, itu berakibat saudara nanti
tidak bisa mengambil beberapa mata kuliah karena mata kuliah ini adalah mata kuliah prasyarat untuk beberapa mata kuliah di atasnya. Mata kuliah di semester berikutnya. Jadi pastikan saudara wajib lulus mata kuliah saya ini. Tuh. Oleh karena itu, saya sangat berharap saudara bisa memenuhi perkuliahan dengan ya, karena ya bukan saya sih. Nah, ini kan saudara sendiri ya. Kalau enggak terpenuhi ya berarti saudara sendiri yang nanti akan kesusahan pada semester berikutnya. Minimalnya C. Biasanya sih saya selalu diprotes nanti di akhir semester. Pada mahasiswa pada tanya, Pak, saya itu udah masuk terus Pak. Saya ngerjakan tugas Pak. Saya ikut UTS dan UAS Pak. Lalu mereka, kenapa saya nggak lulus Pak? Kenapa saya dapat nilai jelek Pak? Tuh Pak, sekali lagi hadir dapat poin 5 ya. Nah, sedangkan tugas UTS dan UAS kan yang dilihat adalah hasilnya, bukan kehadiran saudara. Nah, saudara hadir ujian tapi nilainya 10 dari 100 ya. Nilainya pasti jelek. Pak, saya kan sudah ngerjakan tugas, Pak. Iya, ngerjakan. Betul apa enggak? Kan gitu. Jadi, saya nanti tidak terima di akhir semester pertanyaan, kenapa nilai saya jelek, Pak? Yang saya terima hanya pertanyaan, Pak, saya dapat nilai berapa sih, Pak? Kalau meminta akuntansi nilai, akuntabilitas nilai ke apa namanya, ingin melihat nilainya dapat berapa sih Pak sebenarnya, nah, itu saya akan terima. Tapi kalau yang diminta adalah Pak, kenapa saya dapat jelek Pak, nah, itu saya tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab adalah saudara sendiri. Itu kira-kiranya. Baik. Dan terakhir, saya tidak suka mahasiswa telat. Nah, karena ini saya wanti-wanti karena ini kelas pagi. Oke, saya beri waktu tenggang lah. Kalau telat itu maksimal 15 menit. Kenapa? Karena saya ini tinggalnya di Tenggarong. Jadi saya mengeluarkan effort yang sangat besar untuk hadir jam 7.30. Minimal saya berangkat dari rumah saya jam 6 lebih sedikit. Karena itu jam macet. Jadi kalau saudara rumahnya lebih dekat dibanding saya dan terlambat, maka mohon maaf saya akan tutup pintunya dan saudara tidak bisa masuk kelas. Ada nggak di sini yang rumahnya lebih jauh dibanding saya? Rumah saya di Tenggarong. Menempuh waktu kalau pakai kendaraan rata-rata 1 jam. Belum kalau macet. Ada yang lebih jauh dibanding saya? Kalau yang lebih jauh saya beri tengah ngerasa apa namanya tolerir untuk terlambat. Oh Pak, saya di Berau Pak. Iya, tapi kan saudara ngekos di Samarinda. Kalau rumahnya tuh lebih jauh dibanding saya. Kalau sama-sama Tenggarong ya berarti saya nyampe tuh. Gitu. Jadi telat itu maksimal namanya 15 menit. Saya kalau terlambat karena ada alasan, bukan karena alasan saya terlambat, tapi karena ada alasan tertentu, misalnya saya harus menghadiri apa dulu dan sebagainya, saya akan kabari. Tapi kalau saya tidak masuk kelas, sudah 15 menit saya tidak ada di kelas, maka kelasnya berarti kosong. Itu ya. Jadi saudara silahkan tinggalkan kelas. Kalau saya 15 menit tidak datang dari jadwal, berarti jam 7.45 saya belum ada di kelas, maka itu tandanya kelasnya kosong. Gitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini belum masuk materinya, kita baru kontrak belajar agar kita sama-sama selamat
menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Saya harapannya sih tidak ada yang dapat nilai D dan E di kelas saya. Tapi seumur-umur saya mengajar selalu aja ada mahasiswa yang berusaha dengan sangat keras untuk bisa mendapat nilai E dan D. Nggak tahu tuh kenapa. Maksudnya gimana mereka benar, iya nggak pernah masuk, nggak mengerjakan OPL dan sebagainya, tugas nggak dikerjakan. Nah, itu berarti dia sendiri yang berusaha mendapatkan nilai E, bukan dari saya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita sepakati perkuliahannya seperti ini? Sudah dimengerti ya? Baik, kalau sudah dimengerti, ini uh, Zoom-nya akan habis, maka saya tutup dulu Zoom yang di sini. Kita break 5 menit. Nanti setelah itu kita masuk. Lagi saya kasih link masuk ya. Ambil napas dulu, ambil minum. Saya mau bikin minum sebentar. Oke. Oke, saya tutup dulu Zoom-nya. Nanti masuk lagi di Zoom link yang baru saya berikan. Terima kasih.